Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep nasi mogana. Ini resep enak banget. Bikinnya juga nggak terlalu sulit. Ini pertama-tama kita akan bikin serundengnya terlebih dahulu. Kita pakai kelapa yang sudah diparut. Kemudian untuk bumbunya di sini ada jinten, ada ketumbar, ada kayu manis, ada pala, dan juga ada merica. Ini bumbu akan kita haluskan terlebih dahulu. Kalau misalnya sudah halus, kita tambahkan bumbu lainnya. Di sini ada jahe, kemudian ada bawang putih, ada juga bawang merah. Nah, semua bahan ini juga akan kita haluskan. Kalau sudah halus, di sini kita akan campurkan kelapa yang sudah diparut dengan bumbu halusnya. Karena kalau bisa di sini pakai kelapanya jangan yang terlalu tua ya, supaya nanti ampas kelapanya itu rasanya itu jadi enak banget. Nah, ini setelah campur rata, kita siapkan minyak, kemudian kita akan tumis semua bahan ini. Nah, ini kalau Flavi Kasih bilang ini namanya serundeng ya. Nah, ini bikinnya itu prosesnya memang agak lama dan benar-benar harus sabar karena kita akan aduk-aduk terus, nggak boleh ditinggal. Oh ya, di sini juga kita tambahkan lagi ada garam dan juga gula pasir dan juga penyedap rasa, dan juga kita tambahkan lagi daun salam supaya aromanya benar-benar harum banget, rasanya gurih dan enak banget. Nah, ini wajannya aku ganti ya karena tadi kekecilan, jadi aku ganti wajan yang lebih besar. Ini masih akan kita aduk lagi sampai nanti warnanya kecoklatan, dan memang ini harus benar-benar diaduk terus supaya warnanya itu merata. Nah, hasil akhirnya seperti ini Flavi serundengnya. Ini akan kita sisihkan, kemudian di sini kita akan masak nasinya. Ini berasnya sudah dicuci bersih, kemudian kita tambahkan lagi air. Masak nasinya itu seperti Flavi masak nasi biasa aja, cuman di sini kita akan tambahkan lagi garam dan juga kaldu ayam boleh, kaldu sapi boleh, ataupun kaldu jamur juga boleh. Dan ini akan kita masak, kita akan karu. Nah, hari ini aku pakainya itu dikukus ya, jadi sebelum dikukus kita karu dulu. Caranya seperti ini. Kalau misalnya Flavis repot bikinnya kayak gini, Flavis juga bisa pakai rice cooker juga nggak apa-apa masak nasinya. Nah, setelah dikaru tadi berasnya sudah mulai agak kering, kemudian sekarang kita akan kukus berasnya sudah tadi kita karu. Nah, kita akan masak sampai mateng seperti Flavis masak nasi biasa aja. Kalau misalnya sudah mateng, kita akan angkat, kemudian kita akan dinginkan. Nah, kalau misalnya sudah dingin, di sini kita siapkan bahan pembungkusnya, ada daun pisang dan juga ada tum-tuman kalau di tempat Flavi Kasih. Nah, ini aku tambahkan juga daun salam supaya nanti aromanya lebih harum lagi. Sekarang kita akan racik ya. Jadi kita ambil satu lembar daun salam di atas daun pisang, kemudian ambil nasinya dan kita akan taruh ampasnya atau serundengnya di tengah nasinya kayak gini. Pokoknya dibikin supaya serundengnya itu ada di dalam nasinya gitulah Flavis pokoknya. Kemudian sekarang kita akan atau kita akan bungkus. Memang bungkusannya itu kecil-kecil kayak gini Flavis nih. Kalau di tempat Flavi Kasih harganya itu satu tumnya ini 1.000 Flavis. Makanya kemarin tuh, jadi ceritanya aku bikin resep ini gara-gara kemarin aku bisa jalan-jalan keliling desa, terus ada yang jual ini, rasanya enak banget, makanya aku mau bikin untuk Flavis di rumah. Nah, ini kalau misalnya sudah selesai ditum semuanya, kita akan kukus. Pastikan setelah airnya mendidih ya, baru kita akan masukkan nasi yang sudah tadi kita tum. Kalau kira-kira sudah mateng, ini kita akan angkat, lalu kita akan sajikan di meja makan. Ini sebenarnya paling enak itu kita maem pas masih anget. Terus ini cocok banget juga Flavis di maem pakai sambal cumi. Kemarin aku bikin resep sambal cumi. Nanti kalau misalnya videonya sudah tayang, aku tempel di deskripsi box karena memang cocok banget. Terus kalau misalnya ada tempe mendoan, itu juga nanti rasanya enak banget. Nanti untuk link-link tempe mendoan dan juga link cumi aku taruh di deskripsi box ya, karena itu menu satu paket sama ini yang enak banget. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavi Kasih hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavi Kasih. Hari ini Flavi Kasih mau bikin resep menu yang istimewa banget. Sebentar lagi kan mau hari raya kurban, kita akan banyak dapat kambing ataupun sapi. Nah, hari ini aku akan bikin resep dari daging kambing. Kita akan bikin menu dua menu sekaligus maksudnya. Kita akan bikin gulai daging kambing dan juga tongseng. Nah, tongsengnya ini nanti akan kita pakai bumbu dari si gulainya ini ya. Nah, untuk bumbu gulainya hari ini aku pakai resep dari
Jawa Tengah, resep gulai Jawa Tengah, bukan resep gulainya dari Sumatera ya. Itu bumbunya agak sedikit berbeda dan rasanya juga sedikit berbeda. Sama-sama enak tapi mereka punya cita rasa yang berbeda. Nah, di sini aku siapkan daging kambingnya sebanyak 1 kg nih, tadi pakai bagian sengkel, Flavis bisa pakai bagian lain juga nggak apa-apa, mungkin yang lebih cepat empuk. Nah, di sini akan kita potong kecil-kecil supaya nanti dagingnya lebih cepat empuk. Kalau sudah dipotong-potong, kita sisihkan dulu, kita akan bikin bumbunya. Nah, untuk bumbunya di sini kita pakai bawang merah sebanyak 12, bawang putih sebanyak 10, 5 kemiri, kemudian ada 2 senti kunyit, setengah sendok teh merica dan setengah sendok teh ketumbar. Nah, ini akan kita haluskan menggunakan blender. Beri sedikit air ya supaya lebih gampang untuk menghaluskannya. Ini sudah halus, kita sisihkan dulu. Kita akan siapkan bahan tambahannya. Di sini kita pakai daun jeruk kurang lebih 2 sampai 3 lembar. Kemudian ada 3 lembar daun salam sejempol lengkuas, 1 serai, 3 kembang PK. Di sini ada kurang lebih 8 kapulaga dan 10 cm kayu manis. Nah, sekarang kita langsung aja memasaknya ya. Pertama-tama siapkan wajan dan minyak goreng. Untuk minyak gorengnya di sini seperti biasa aku selalu menggunakan minyak goreng kelapa dari Cap Ikan Dorang. Ini minyaknya jernih, bahkan bisa sampai 6 kali penggorengan masih tetap jernih banget. Nah, untuk wajan untuk memasak aku menggunakan wajan atau wok pan dari Revan ya. Nah, ini kalau sudah panas kita akan tumis terlebih dahulu bumbu yang sudah kita haluskan. Nah, spatulanya di sini aku menggunakan spatulanya dari Viera, spatula silikon dari Viera. Kemudian kalau sudah harum, masukkan tadi ada bumbu-bumbu lainnya ya. Ada daun salam, serai, lengkuas, kemudian ada kembang PK dan kapulaga. Kemudian setelah ini kita akan aduk-aduk lagi. Kita akan tumis sampai benar-benar aromanya harum banget. Baru kita akan masukkan daging kambingnya ya tadi kita potong-potong. Kemudian kita akan aduk-aduk lagi sampai nanti benar-benar bercampur rata dan warna dagingnya udah nggak merah lagi Flavis. Jadi nanti ketika kita aduk-aduk warnanya sudah pucat, baru nanti kita akan masukin air. Karena begitu supaya daging kambingnya itu nanti nggak terlalu bau perengus banget. Nah, kira-kira seperti ini Flavis. Nah, ini sudah kita siap untuk masukin airnya. Nah, untuk airnya di sini aku siapkan sebanyak 600 ml. Airnya dulu ya, nanti santannya itu belakangan. Nah, di sini tambahkan lagi gula Jawa, kemudian ada garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya. Nah, kita akan aduk-aduk lagi. Dan kalau gulai dari Jawa Tengah tuh seperti ini Flavis, nggak pakai cabai, warnanya juga nggak merah ya, warnanya lebih cenderung ke putih dan juga kuning. Sedangkan kalau gulai Sumatera dia lebih warnanya lebih kemerah-merahan dan dia bumbunya juga lebih tajam. Nah, ini dagingnya kalau sudah empuk, baru nanti kita akan masukkan santannya. Jadi biarkan dagingnya udah empuk dulu, baru masukkan santannya. Nah, santannya di sini aku siapkan sebanyak 500 ml dari 1 butir kelapa. Kita akan aduk-aduk lagi, biarkan nanti santannya mendidih dan tanek dan rasanya juga enak banget. Baru nanti kita akan matikan kompornya. Nah, di sini kan tadi aku bilang mau bikin resep tongseng. Nah, tongseng ini ada 2 macam Flavis. Ada yang pakai santan dan ada yang enggak. Nah, hari ini kita akan bikin tongsengnya pakai santan dan bumbunya dari gulai ini Flavis. Jadi caranya seperti ini. Ini gulainya sudah mateng. Sekarang kita siapkan 1 wajan lagi. Kita beri sedikit minyak. Kemudian di sini kita siapkan ada bawang merah, kemudian bawang putih. Kemudian di sini kita tumis lagi. Nah, nanti kita akan tambahkan cabai rawit, boleh cabai rawit merah, boleh cabai rawit hijau ya. Kemudian kita tumis. Nah, wajannya di sini aku juga menggunakan wajannya dari Revan ya. Nah, kalau sudah wangi banget aromanya, baru kita akan ambil daging dan kuah gulainya separuh aja. Tadi kan separuh kita mau bikin yang original gulai, dan sekarang kita mau bikin tongsengnya. Kemudian di sini beri sedikit air supaya nggak terlalu kekentelan ya. Kemudian tambahkan kecap manis kurang lebih 2 sendok makan. Kita akan aduk-aduk lagi. Baru setelah itu kalau sudah mendidih kita akan tambahkan sayuran.
Di sini ada kol, kemudian ada tomat merah, kemudian ada tomat hijau. Nah, setelah ini kita aduk-aduk lagi. Nah, karena tadi kan daging gulainya sudah matang, sudah empuk dan sudah enak. Jadi ini masak tongsengnya udah nggak usah lama-lama lagi, biar sayurannya masih tetap seger, crunchy, dan warnanya juga masih cantik banget. Ini sudah mateng ya. Nah, ini tadi gulainya, resep pertama gulai sudah mateng. Jangan lupa pada saat penyajian taburi dengan berambang goreng, kemudian kita siap untuk maem. Nah, ini kita tadi juga sudah memasak tongsengnya, resep yang kedua, beri taburan bawang goreng juga. Wah, ini enak banget untuk sajian hari raya kurban nanti. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Dadah. Hai Flavis, ketemu lagi dengan aku Kasih, masih di channel Flavifikasi. Hari ini Flavifikasi mau bikin resep yang murah meriah, sederhana banget, tapi yang pasti rasanya enak banget. Kita hari ini mau bikin gulai kubis atau gulai kol. Pertama-tama di sini kita siapkan kubisnya. Kemudian ini kubisnya kita akan potong-potong memanjang seperti ini. Kemudian kalau sudah kita potong-potong, kita akan letakkan dulu dalam mangkuk. Nanti akan kita cuci bersih ya. Nah, setelah ini kita akan siapkan bumbunya. Untuk bumbunya di sini simpel banget kok. Di sini kita akan siapkan cabai merah, cabai hijau, bawang merah, bawang putih. Di sini ada jahe, ada kemiri dan ada kunir. Kemudian di sini ada merica bulat, tapi juga bisa pakai merica bubuk kalau mau. Nah, ini akan kita haluskan. Hari ini aku menghaluskannya menggunakan ulekan, tapi juga bisa menghaluskannya menggunakan blender kalau mau ya. Nah, ini sudah halus bumbunya. Sekarang kita siap untuk memasaknya. Di sini kita siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Kalau sudah panas, masukkan bumbu yang sudah tadi kita haluskan. Kita akan gongsong sampai harum. Kemudian di sini kita akan tambahkan lagi ada kapulaga, daun kunir, kemudian di sini kita tambahkan lagi serai. Kemudian ada daun salam, lengkuas, dan di sini pakai kayu manis dan juga ada kembang PK. Nah, ini akan kita tumbuk lagi. Biarkan semuanya bumbunya harum banget. Kalau sudah harum banget, di sini kita akan masukkan santannya. Nah, di sini aku pakai santannya yang sedang aja ya, jadi nggak encer banget dan juga nggak kental banget. Nah, ini akan kita masak, harus sering diaduk ya biar santannya nggak pecah. Kemudian di sini tambahkan lagi garam secukupnya, penyedap rasa secukupnya, gula pasir secukupnya. Kemudian kita akan masak lagi pelan-pelan pakai api sedang sampai nanti kuahnya mateng dan juga tanek. Pokoknya kalau misalnya rasanya udah enak banget, baru nanti kita akan masukkan kubisnya atau kolnya. Nah, kenapa seperti itu? Kalau kubis ini kan sebentar banget itu udah mateng, jadi pastikan kuahnya udah enak, baru kita akan masukkan kubisnya. Nah, setelah kubisnya masuk, kita akan aduk-aduk. Nah, ini kita pakai api yang agak besar. Kalau tadi masak santan pakai api yang agak kecil, sekarang kita gedein apinya. Nah, ini akan kita masak sampai nanti kubisnya dirasa sudah mateng. Kematangan kubisnya itu disesuaikan dengan seleranya Flavis ya. Kalau aku masih lebih suka masak kubis yang masih krius-krius, tapi kalau misalnya Flavis lebih suka yang lebih mateng, ya nggak apa-apa. Nah, ini sayurnya sudah mateng, warnanya masih cantik banget, rasanya enak banget. Sekarang kita langsung aja siapkan di meja makan. Ini gulai kubisnya sudah mateng, rasanya enak banget, aromanya harum banget. Tinggal kita ambil nasi anget, terus maem pakai lauk ini. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavifikasi hari ini. Semoga kalian suka dan cobanya. Dadah. Peace, ketemu lagi dengan aku Kasih. Hari ini Flavifikasi mau bikin menu yang simple banget. Ini cocok banget untuk sarapan kalau buru-buru mau kerja ataupun makan malam yang simple banget. Ini kita akan bikin tumis buncis ya. Ini buncisnya kita potongnya rodok manjang supaya lebih cantik. Kemudian untuk bahan tambahannya di sini aku pakai dada ayam. Kemudian ini dada ayamnya akan kita potong terus kemudian ke cincang. Kalau misalnya Flavis nggak ada dada ayam, Flavis juga bisa pakai daging sapi. Itu juga rasanya enak banget. Kemudian daging sapinya juga kita cincang. Setelah dicincang, kita sisihkan. Kemudian kita akan siapkan bumbu irisnya. Bumbu irisnya di sini aku pakai bawang bombay. Ini bawang bombaynya juga akan kita potong tipis-tipis banget. Kemudian di sini aku siapkan cabai merah gendut. Ini
supaya nanti warnanya jadi cantik aja. Ini kan kita potong serong. Kemudian kalau misalnya Flavis mau pedes juga boleh tambahkan cabai rawit ya. Atau misalnya Flavis nggak ada cabai-cabean, Flavis juga bisa pakai paprika. Itu juga nggak apa-apa. Kemudian setelah ini kita akan siapkan bumbu halusnya. Ada bawang putih dan juga ada merica. Wis, cuma ini aja bumbu halusnya. Praktis banget kan? Ini akan kita haluskan. Kemudian setelah halus kita siapkan wajan, beri sedikit minyak ataupun mau margarin juga boleh. Kemudian kita akan gongsong bumbu yang sudah tadi kita haluskan terlebih dahulu. Nah, setelah ini baru kita akan masukkan bawang bombaynya. Cabenya nanti belakangan ya, itu untuk warna aja. Ini akan kita tumis sampai harum bawangnya. Setelah ini baru kita akan masukkan dada ayam yang sudah tadi kita cincang. Tapi bisa juga pakai daging sapi ya kalau mau ya. Kemudian kita akan tumis sampai nanti matang. Setelah ini baru kita akan masukkan buncisnya. Kemudian kita akan aduk rata biar semua bahan dan bumbu tercampur ya. Kemudian setelah ini kita akan tambahkan lagi sedikit air. Kemudian di sini kita akan tambahkan gula, garam. Kalau misalnya Flavis mau pakai penyedap juga boleh, mau pakai kaldu ayam, kaldu sapi, kaldu jamur atau micin, nggak apa-apa, itu sesuaikan aja dengan selera Flavis. Kalaupun nggak pakai penyedap juga rasanya udah enak banget karena udah ada dagingnya ya. Kemudian untuk terakhir kali masukkan cabenya supaya ada warnanya. Setelah cabai masuk, masaknya udah nggak usah lama-lama lagi karena ini udah mateng. Tapi untuk tingkat kematangan Flavis disesuaikan aja. Kalau aku masih suka yang krius-krius, tapi kalau Flavis mau yang lebih lembek lagi, lebih lembut lagi, buncisnya juga nggak apa-apa, disesuaikan aja dengan seleranya Flavis di rumah ya. Nah, sekarang kita akan siapkan di meja makan. Ini wis cocok banget kita untuk sarapan ataupun untuk makan malam yang singkat dan hangat. Terima kasih banyak ya sudah menyaksikan video Flavikasi hari ini. Semoga kalian suka dan mencobanya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Dadah.